Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, berkah, atas segala nikmat sehat dan sempat yang Allah lekatkan ke dalam diri kita, atas nikmat iman dan Islam yang Allah masih tempelkan dalam sanubari dada kita. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita kecuali nikmat iman dan Islam. Kenapa nikmat iman menjadi nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita? Kalau bukan karena iman, tidak akan berkumpul kita di tempat ini. Kalau bukan karena iman, tidak akan kita berpuasa Arafah di hari yang kemarin. Kalau bukan karena iman, tidak akan basah lisan mulut kita dengan zikir, ucapan takbir, tahmid dan tahlil. Kalau bukan karena iman, kita tidak akan menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik untuk hadir di tempat ini. Kalau bukan karena iman, tidak akan kita angkat tangan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bukan karena iman, tidak akan bergerak kaki langkah kita menuju kebaikan-kebaikan. Maka kami memperingatkan diri kami pribadi dan para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, untuk memperbaharui terus iman kita, untuk jadikan iman kita terus hangat, agar iman inilah yang akan menuntun kita dalam setiap tapak langkah kaki kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman inilah yang menjadi modal kita untuk senantiasa mengejar ketertinggalan amal soleh kita. Iman inilah yang akan menjaga hubungan sesama kita. Iman inilah yang akan menjadi mempersatukan kita di bawah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iman kita terus menderu dan baru, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus dekat dengan kebaikan, terus dekat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah selalu jaga kita, istiqomahkan kita dalam amal-amal kebaikan, sebagaimana Allah perintahkan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan menjadi seorang muslim yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan, terhadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada keluarganya, istri-istrinya yang beliau cintai, pada siapa saja dari umatnya yang mau meniti jalannya, mau mengikuti sunnahnya, mau bersusah payah meneladani perilaku dan tingkah ucapnya, maka semoga upaya kita, kesabaran kita dalam mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya menjadi bekal dan modal bagi kita kelak pada hari kiamat, diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah sidang salat Idul Adha yang semoga dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam kitab Sunan mereka berdua, diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'id rahimahullah dari ayahnya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, wahai Nabi, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Siapakah manusia yang paling berat cobaan hidupnya? Maka Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menjawab, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Manusia yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang semisal mereka, kemudian orang-orang semisal mereka. Fayubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi. Seseorang itu akan Allah uji imannya, agamanya. Ujian yang Allah berikan kepada setiap hamba sesuai dengan kadar keimanan yang dia miliki. Fa in kana dinuhu sulban, jika iman seseorang itu kuat, kokoh dan tegar, istadda bala'uhu, maka akan berat pula ujian dan cobaan yang Allah berikan. Wa in kana dinuhu raqiyatun, akan tetapi jika imannya lemah, ringkih, lapuk, yubtuliya ala hasbi, maka dia akan diuji pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kadar sesuai dengan keimanannya.
Para jamaah kaum muslimin sidang salat Idul Adha semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul yang Allah utus di muka bumi ini adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang paling berat dan paling sulit ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala mengutus ribuan para nabi, 124 ribu nabi sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan 214 rasul sebagaimana dijelaskan para mufassirin. Dan di antara nabi-nabi tersebut ada 5 nabi yang paling berat dan paling sulit ujian hidupnya, ulul azmi minar rusul, dan salah satu di antaranya ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Ibrahim. Jika kita buka mushaf kita, Al-Qur'an kita akan dapati nama Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 63 kali di banyak-banyak tempat dan surat. Dalam banyak-banyak kisah dan episode Allah ceritakan kepada kita melalui Al-Qur'an kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran. Kisah tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim mendakwakan Islam, mengajak kaumnya menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwakan Islam, berdebat menghadapi seorang raja yang zalim lagi lalim yang bernama Namrud bin Kan'an sebagaimana disebutkan Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan istrinya karena dicegat penguasa di Mesir. Dan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam termasuk seorang nabi yang lama mendapatkan buah hati, berdoa siang malam, namun Siti Sarah ketika itu belum dikaruniai seorang anak. Hingga akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar. Baru Allah Subhanahu wa taala mengaruniakannya ketika usia keduanya telah senja. Allah karuniakan seorang anak yang soleh dan kelak akan menjadi nabi juga, Nabiullah Ismail alaihissalam. Hidup Nabi Ibrahim adalah dari ujian satu ke ujian lainnya, ujian, cobaan, satu demi satu silih berganti mendatanginya. Inilah Nabi Allah. Ujian dan cobaan adalah penghias kehidupan. Betapa gembiranya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan putra seorang Ismail alaihissalam. Gembiranya putra yang digadang-gadang, yang dinanti-nanti akhirnya hadir, Allah berikan juga. Akan tetapi kegembiraan itu sebentar saja. Tibalah waktunya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian lagi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan istri dan anaknya Ismail, bayi yang masih kecil, baru saja lahir, untuk ditempatkan di sebuah tempat padang gersang, tanah tak bertuan, yang hanya berisi rumputan dan bebatuan. Diletakkanlah Nabi Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam di sebuah tempat di lembah Makkah yang hari ini dibangun Ka'bah. Tempat yang sama sekali tidak ada manusia di dalamnya, tempat yang tidak ada air, tempat yang tidak ada sesuatu apapun. Berat rasanya. Bayangkan kita berada di posisi Nabiullah Ibrahim meninggalkan anak istri kita di tempat yang tidak ada jaminan di dalamnya, tidak ada makanan dan minuman. Bayangkan posisi Nabi Ibrahim ketika itu. Baru saja dia mendapat kabar gembira akan melahirkan putranya, tapi perintah Allah di atas segalanya. Inilah ujian. Apakah kemudian cinta Nabi Ibrahim kepada istri dan anaknya melebihi cinta kepada Allah? Tidak sama sekali. Ketika Allah perintahkan Ibrahim, letakkan istrimu dan anakmu di tempat itu, maka sam'an wa ta'atan, kami mendengar Allah dengan taat. Maka diletakkanlah tanpa banyak kata Nabi Ibrahim membawa dari Palestina menuju Makkah Al-Mukarramah, diletakkan kedua buah hatinya tersebut, istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, Nabi Ibrahim pergi meninggalkan. Syukurnya Siti Hajar adalah seorang wanita yang solehah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya, kemudian pergi begitu saja, hanya satu yang ditanyakan oleh Siti Hajar alaihissalam, ya Ibrahim, Allah amaraka hadza, apakah Allah yang memerintahkan begini? Maka Nabi Ibrahim tidak sanggup untuk menghadap wajah istri, kemudian mengatakan, bala, Allah amarani hadza, benar, Allah yang memerintahkan demikian. Maka dengan iman yang mantap Siti Hajar mengatakan, idan la yudayyuna,
Kalau begitu, jika Allah yang memerintahkan ini, maka Allah sama sekali tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Berlalu begitu waktu panjang berlalu, belasan tahun kemudian, setelah Nabi Allah Ibrahim akhirnya diperkenankan kembali untuk bertemu anak dan istrinya di Mekah. Betapa bahagianya ia melihat buah hatinya dan mendapati janji Allah benar adanya telah menjaga mereka berdua tetap hidup hingga akhirnya membuat perkampungan besar di situ. Nabi Allah Ibrahim ketika datang ke Mekah melihat Ismail putra tercintanya telah tumbuh dewasa, gagah rupawan, bahagia melihat anaknya. Kebahagiaan apa yang paling besar bagi seorang ayah kecuali hanya melihat buah hatinya tumbuh dengan baik, tumbuh dengan dewasa, besar dan memiliki pemahaman yang baik pula. Akan tetapi sekali lagi, episode kehidupan Nabi Allah Ibrahim adalah satu ujian menuju ujian lain. Kebahagiaan sejenak itu akhirnya Allah harus uji lagi, harus Allah coba lagi. Perintah tersebut Allah turunkan lewat mimpi. Allah wahyukan perintah untuk menyembelih putra tersayangnya, putra tersayangnya. Sekali lagi Nabi Allah Ibrahim diuji. Apakah kecintaannya terhadap putranya melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi Nabi Allah Ibrahim sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran memilih cinta Allah di atas segalanya, taat kepada perintah Allah di atas segalanya, melebihi cintanya kepada putranya sendiri. Maka ketika akan disembelih, Allah mengatakan cukup, sungguhnya engkau telah teruji imanmu, teruji kepatuhanmu kepadamu. Inilah rangkaian ujian dan kehidupan Nabi Allah Ibrahim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Banyak sekali, belum lagi kisah Nabi Ibrahim yang dibakar dan sebagainya dan sebagainya. Banyak hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Karena ujian-ujian tersebut berhasil Nabi Allah Ibrahim lewati dengan sempurna, dengan patuh dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ganjaran yang Allah abadikan kisah Nabi Allah Ibrahim dalam Al-Quran, agar kita umat-umat setelahnya mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan menjadikannya teladan dalam menjalani kehidupan kita. Bahwasanya ketaatan, loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya melebihi loyalitas, ketaatan dan cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shafat, wa tarakna alaihi fil akhirin, maka kami kekalkan kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Wassalamun ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Nabi Allah Ibrahim. Apa gunanya Allah ceritakan Nabi Allah Ibrahim kepada kita? Tidak lain agar kita menjadikan beliau teladan dalam menjalani kehidupan perihal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang salat Jumat, sedang salat Idul Adha yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 42, walaqad arsalna umaman min qablikum fa aqadnahum bil ba'sa wad dharra la'allahum yatadarrabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah kami para utusan Nabi dan Rasul sebelum kalian kepada umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? Tidak lain diutusnya para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan bahwasanya dakwah kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan para Nabi dan Rasul tersebut adalah utusan, mengajak mereka kepada hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka kaum yang mendapatkan seruan tersebut adalah ujian bagi mereka. Apakah mereka akan mendengar, mentaati para rasul tersebut, atau justru mendustakannya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian al-ba'sa wad dharra. Apa itu al-ba'sa? Apa itu ad-dharra? Imam Qurtubi menjelaskan al-ba'sa hiya masaib fil amwal. Musibah terkait harta benda, kehilangan, kerusakan, kerugian, kehancuran dan sebagainya. Wad-dharra masaibu fil abdan. Adapun ad-dharra adalah musibah terkait yang menimpa jiwa, sakit, terluka, kematian. Kaum muslimin sedang salat Idul Adha yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Hidup manusia tidak akan pernah terputus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian, cobaan, musibah dan
dalam hidup kita adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'." Sungguh adalah tauhid di sini. Sungguh kami akan benar-benar menguji kalian bi syai'in, dengan sesuatu menaksi minal amwal, dengan berkurangnya harta, dengan sakit, dengan kegagalan, dengan ujian, musibah, malah bencana dan malapetaka. Ini adalah keniscayaan yang Allah berikan kepada umat manusia, ujian-ujian kehidupan. Apa gunanya ujian ini? Ujian ini tidak lain dan tidak bukan adalah berfungsi untuk menguji siapa di antara kita yang benar-benar beriman, benar-benar jujur iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang mereka berdusta atas keimanannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat 2, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami beriman, saya beriman? Apakah mereka akan dibiarkan mengatakan, mengklaim beriman saja, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji iman mereka? Kalla, sekali-kali tidak. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menjelaskan ayat ini, fungsi dari ujian Allah Subhanahu wa taala atas kita adalah untuk melihat sejauh mana kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kejujuran kita, iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian berupa kekurangan harta, al-ba'sa wad dharra, maupun yang menimpa jiwa dan harta kita, itu adalah semata-mata untuk menunjukkan siapa yang layak naik kelas dari ujian tersebut, siapa yang berhak ditinggikan kedudukannya di hadapan Allah, dan siapa yang tetap hina dan rendah di mata Allah. Yubtal rajul ala hasbi dinihi, maka seseorang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin kuat kita berislam, semakin kuat iman dan agama yang kita kerjakan, maka semakin berat ujian, sebagaimana para nabi dan rasul dan Allah setelah mereka. Virus corona sudah hampir 1 semester melanda dunia. Jutaan kasus, ratusan ribu meninggal, dan hingga pada akhirnya itu juga berefek dan berimplikasi kepada kehidupan ekonomi kita. Bahkan menurut para analis ekonomi, Indonesia dan beberapa negara lainnya menuju resesi. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang kehilangan pekerjaannya, sebagiannya meninggal dunia. Inilah kabar dari Allah Subhanahu wa taala dalam kabar yang umum, al-ba'sa wad dharra. Allah memberikan 2 musibah sekaligus kepada kita lewat virus corona ini. Allah berikan kematian, sakit, kehilangan jiwa, kehilangan orang-orang yang kita cintai, keluarga yang kita sayangi. Kemudian Allah berikan ujian berupa ujian harta, kehilangan pekerjaan, ekonomi susah, penghasilan dan pendapatan menurun. Inilah 2 ujian yang Allah sebutkan dalam surat tadi, al-ba'sa wad dharra. Ujian berupa menimpa jiwa manusia sekaligus menimpa harta mereka. Sekali lagi, kaum muslimin yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan melihat ujian ini sebagai bencana biasa dan musibah biasa saja? Ataukah kita memahami ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita seberapa taat dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika ujian ini kita pandang dengan pandangan yang baik, maka inilah mungkin saatnya kita mengoreksi diri kita. Boleh jadi jauh sebelum musibah ini hadir, kita terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terlalu jauh dari Al-Quran, terlalu jauh dari majelis-majelis ilmu, terlalu jauh dari masjid-masjid Allah, lalai dalam mengerjakan sholat, pelit dalam berinfak, kita putuskan silaturahmi, kita jauhi berbuat baik kepada tetangga dan sekitar kita. Boleh jadi itu yang menyebabkan musibah ini Allah turunkan, sehingga Allah ingin sadarkan kita. Ayat, halumma ilayya, kembali kepada aku wahai hamba-Ku. Mari ramaikan kembali masjidku, baca kembali kitabku, kembali infakkan hartamu di jalanku, sambung silaturahmi, berikan kebaikan kepada orang-orang di sekitarmu dan tetanggamu, perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Boleh jadi ujian dan cobaan dan musibah yang hari ini kita
adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita segera sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penutup ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala bilang, la'allahum yatadarra'un. Apa fungsi ujian ba'sa wa darra tadi? La'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali bersimpuh kepada Allah, menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar bahwasanya amal mereka masih cacat dan dosa mereka masih berlipat-lipat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sedang salat Idul Adha ini semua berkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan hikmah dari sebuah musibah dan ujian. Dalam kitab Tariqatul Hijratain, beliau menjelaskan ujian, musibah, cobaan Allah berikan kepada seorang hamba. Jika ujian tersebut menjadikan ia hamba kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali meningkatkan kualitas iman dan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu adalah nikmat itu sendiri. Ainun nikmah. Karena dengan musibah itulah, lewat musibah itulah Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan dia pribadi yang lebih soleh dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti musibah itu adalah cara Allah mengembalikan kita ke dalam hariban. Akan tetapi kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jika musibah tersebut, cobaan tersebut, ujian tersebut justru menjadikannya semakin jauh kepada Allah, semakin jauh mendekat kepada Allah, semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari para ulama, semakin jauh dari masjid-masjid Allah, semakin jauh dari majelis ilmu, maka boleh jadi musibah itulah wasilah dan jembatan untuk dia semakin terpuruk dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah, siapa kita atas ujian ini? Di mana posisi kita dari ujian yang Allah dan musibah yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan kali ini? Apakah kita setelah ujian ini berlalu, akankah kita naik kelas dan layak mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata Allah? Ataukah justru kita semakin begitu-begitu saja, atau justru menyalahkan Allah atas segala musibah dan ujian ini, sehingga kita menjadi semakin jauh lagi, semakin jauh lagi. Kemudian kita menjadi teman-teman setan dan iblis sebagai orang-orang yang berputus asa. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia akan mengira? Mereka mengatakan, kami beriman, ya Allah, saya beriman. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Maka inilah ujian kita. Musibah terkait harta dan jiwa kita di pandemi inilah. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang kembali kepadanya dan siapa yang justru berpaling dan semakin jauh dari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sejatinya telah memberikan kunci dalam Al-Quran. Bagaimana Allah akan berikan rahmat dan berkahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau." Jikanya sekiranya penduduk suatu negeri, suatu kota, suatu desa beriman, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, sungguh demi Allah akan kami bukakan kepada mereka barakat, keberkahan-keberkahan. Allah menggunakan kata jamak plural dalam kata ini. Barakat, banyak keberkahan. Dari mana datangnya? Minas samai wal ardh, dari langit Allah turunkan dan dari bumi Allah tumbuhkan. Tapi syaratnya dua, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, memperbaiki terus iman dan takwanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji akan memberikan berkah di negeri tersebut. Akan tetapi walakin kadzabu, jika mereka justru mendustakan Allah, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, mendurhakai Allah dan Rasulnya, walakin kadzabu fa'aqadnahum, maka kami akan benar-benar langsung mengazab mereka bima kanu yaksibun, atas apa yang justru mereka perbuat sendiri. Allah fair, Allah adil kepada kita. Bertakwa engkau, beriman engkau, barokahku akan aku turunkan dan Allah tumbuhkan. Akan tetapi jika engkau mendustakan Allah, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat berat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sidang salat Idul Adha, semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu, mari di mimbar Idul Adha ini Khatib mengajak kita semua untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ujian, musibah dan cobaan ini adalah momentum kita membenahi diri dan keluarga kita, menjaga keluarga kita, mengajak anak-anak kita lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an kita, bacaan Quran kita, dengan salat sunnah kita dan wajib kita, dengan sedekah infak kita, dengan kepedulian kita terhadap sesama kita, tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu. Semoga dengan berimannya kita meningkatkan iman dan takwa kita, dan baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amal-amal kita. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah dan musibah ini dari atas kita. Kemudian Allah memberikan kebaikan setelahnya, menaruh turunkan keberkahan dan rahmat kepada kita. Semoga kita menjadi lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المؤمنون المتقون. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. kaum muslimin sidang salat Idul Adha semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari di khutbah kedua kita memohon kepada Allah, mengangkat kita bermunajat, mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, memohon rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala atas hidup kita, memohon petunjuk, hidayah, inayah agar kita segera menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan, hamba-hamba yang terus dekat dengan kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran dan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan selalu memberikan kita istiqomahan, kebaikan-kebaikan dan dari sisi. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik Jabbar, ya Hayy ya Qayyum, ya Halim ya Alim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la ayban illa satartah wa la hajatan min hawaij ad-dunya illa anta taqdi ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه وما قرب اليه من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب اليه من قول وعمل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفره والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك وخذل من خذل دينك. اللهم انصرنا فانك خير الناصرين وابتلنا فانك خير الفاتحين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.